Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Fatimah Haryanto dengan NIM 220301500101. Saya akan menjelaskan ilmu kesehatan bab 1. Kesehatan olahraga atau sport medicine. Istilah kesehatan olahraga dipergunakan untuk menerjemahkan istilah asal sport medicine. Arti sesungguhnya dari sport medicine adalah kedokteran olahraga. Kesehatan olahraga adalah sekumpulan ilmu-ilmu yang membahas segala permasalahan kesehatan yang berkaitan dengan olahraga. Artinya, ilmu kesehatan olahraga merupakan ilmu-ilmu kedokteran yang terkait dengan tujuan memelihara kesehatan atlet, disertai bersamaan dengan upaya memperbaiki penampilannya. Lingkup kesehatan olahraga. Pembinaan kesehatan meliputi 4 kegiatan pokok, yaitu upaya preventif, promotif, dan kuratif rehabilitatif. Akan tetapi oleh adanya berbagai keterbatasan, tidak semua masalah kesehatan olahraga dapat dibahas. Untuk memudahkan pengelompokan, maka lingkup olahraga kesehatan dibagi dalam 2 golongan, yaitu lingkup yang meliputi aspek jasmania dan lingkup yang meliputi aspek rohania dan sosial atau non-jasmania. 1. Aspek jasmania. Ilmu kesehatan olahraga yang membahas aspek jasmania meliputi kebahasan mengenai 1. Ilmu kesehatan umum yang meliputi masalah A. Ilmu kesehatan taktis yang melahirkan ilmu kesehatan umum dan pendidikan kesehatan dalam kaitannya dengan olahraga. B. Ilmu kesehatan dinamis yang melahirkan ilmu kesehatan mengenai olahraga, preventif, promotif, olahraga di sekolah, olahraga pada anak, olahraga pada wanita, olahraga pada lanjut usia, olahraga penderita cacat, dan olahraga prestasi dengan segala permasalahannya yang berhubungan dengan kesehatan. 2. Hygiene. Kesehatan olahraga. Hal ini meliputi 2 aspek, yaitu atlet yang bersangkutan dan lingkungannya. 1. Perilaku umum dari atlet yang bersangkutan selama masa latihan, sebelum dan sesudah masa kompetisi, serta meliputi saat berlatih dan istirahat, diet khusus, dan apakah menggunakan obat-obat ergogenik serta perilaku seksualnya. Histologi membahas masalah anatomi, fisiologi, seluler, molekuler dalam kaitannya dengan olahraga. Anatomi, bahasan dasarnya adalah memperkenalkan struktur dan komponen dasar tubuh manusia. Fisiologi, ilmu faal yang meliputi A. Ilmu faal dasar membahas fungsi dan mekanisme kerja berbagai organ tubuh. D. Ilmu faal olahraga, ilmu faal kerja. Ini merupakan bab dasar dalam ilmu kesehatan olahraga. Ilmu faal olahraga kerja membahas respon dan adaptasi fisiologi dari berbagai organ tubuh terhadap kerja dan olahraga, yang merupakan pengaruh fisiologis yang akut maupun yang kronik. Evaluasi kesehatan olahraga terhadap atlet. Tujuannya ialah mengevaluasi potensi dan kapasitas performanya yang terkini dari seorang atlet terhadap olahraga yang ditekuninya. Penilaian ini dilakukan dengan membandingkan ciri-ciri morfologis, perilaku fungsional, dan kondisi patologis dari atlet yang bersangkutan sebelum, selama, dan sesudah penampilan
atau fase statis, fase dinamis, dan fase pasca dinamis terhadap tuntutan dari masing-masing cabang olahraganya. Hasil pemeriksaan di atas hendaknya mengandung penilaian mengenai a. Kemampuan secara umum untuk beradaptasi terhadap latihan dan pengembangannya. B. Sikapnya yang khusus terhadap cabang olahraga yang dihadapi. C. Kondisi kemampuan olahraganya yaitu derajat adaptasinya terhadap latihan. D. Kemungkinan untuk meningkatkan penampilan. Biomekanika membahas masalah biomekanika yaitu membahas masalah mekanika gerak biologis atau kinesiologi atlet untuk mencapai prestasi maksimal dalam cabang olahraganya. Pemahaman masalah ini sangat diperlukan untuk memperkecil kemungkinan terjadinya cedera olahraga selama masa pelatihan. Cedera olahraga. Sasarannya adalah mengidentifikasi cedera khusus olahraga, cedera olahraga serta cedera yang lain yang termasuk ke dalam domain traumatologi umum. Secara umum, traumatologi olahraga membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan a. Mekanisme terjadinya cedera, b. Pencegahan cedera olahraga, c. Diagnosa atau identifikasi terhadap cedera olahraga yang tipikal, pertolongan pertama pada cedera olahraga. Bagaimana penanganan selanjutnya, apakah dapat dilakukan di tempat kejadian atau harus dirujuk ke rumah sakit? D. Pemulihan atau rehabilitasi dari cedera agar dapat secepat mungkin kembali ke aktivitas olahraga semulanya. Massage sebagai upaya mempercepat pemulihan. Bagaimana metodologi dan teknologi massage yang efektif dan efisien? Terdapat berbagai macam metodologi massage, antara lain misalnya massage tradisional, automassage, hidromassage, air hangat dan air dingin, nutrisi dan gizi. Adakah perbedaan antara olahragawan dan bukan olahragawan dalam nutrisi dan tata gizinya? Bagaimana menata gizi selama masa pelatihan, menjelang kompetisi, selama kompetisi, dan selama masa istirahat pasca musim kompetisi? Farmakologi. Perlu dipahami pengertian doping, etika, bahaya, dan bagaimana menggunakan obat-obatan agar terbebas dari penyalahgunaan pemakaian obat secara tidak disadari yang dapat merugikan atlet. Terapi olahraga, yaitu penyembuhan penyakit melalui aktivitas fisik atau olahraga, telah sejak lama dilakukan orang, tetapi perkembangannya olahraga secara cepat terjadi dalam abad ke-20. Aspek rohania dan sosial. Bahasan mengenai aspek rohania dan sosial dalam lingkup olahraga telah berkembang menjadi ilmu tersendiri yang meliputi psikologi olahraga, pedagogi olahraga, dan sosiologi olahraga. Oleh karena itu tidak dibahas. Aspek lingkungan. Bahasan mengenai aspek lingkungan meliputi a. Lingkungan alam yang meliputi masalah suhu lingkungan, kelembaban, dan ketinggian yang termasuk ke dalam pokok bahasan adaptasi, aklimatisasi terhadap kondisi lingkungan, khususnya yang berkaitan dengan masalah yang perpindahan atlet untuk bertanding di kawasan dengan iklim yang berbeda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.